suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal besar yang mempengaruhi sosiologi hukum. Sosiologi hukum dan antropologi hukum saling berhubungan erat apabila dilihat dari objek utamanya, yakni manusia, komunitas, peran, dan fungsi sosial serta kebudayaan. Pendekatan dalam sosiologi hukum terbagi menjadi tiga, yaitu pendekatan ontologis, pendekatan epistemologis, dan pendekatan aksiologis. Sosiologi hukum Islam sangat membantu wawasan penalaran pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Sosiologi hukum adalah suatu Secara keseluruhan, umat Islam meyakini bahwa kitab suci Al-Quran merupakan wahyu Allah yang sesuai dengan segala waktu dan tempat. Dalam keragaman maupun kesatuan, merupakan salah satu bahasan terpenting dalam disiplin ilmu sejarah sosiologi hukum Islam yang berkisar tentang ijtihad pada awal Islam, proses terbentuk dan perkembangan mazhab fikih serta penyerapan fikih dalam perundang-undangan di negara Muslim. Jika dalam pandangan idealisme realitas harus tunduk pada hukum, maka dalam pandangan realisme sebaliknya, hukumlah yang harus mengikuti realitas. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Stabilitas dalam hukum Islam terletak pada ketentuan nasnya, ayat dan hadis. Sedangkan perubahan sosial dan hukum Islam itu saling berkaitan. Perubahan hukum Islam dapat membawa kepada perubahan sosial apabila hukum Islam itu telah menjadi adat bagi suatu masyarakat. Sejarah hukum Islam pada zaman Nabi berawal ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW membawa wahyu berupa Al-Quran ketika baginda sedang berada dalam Gua Hira pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 610 Masehi. Wahyu terus turun kepada baginda Rasulullah SAW di Mekah selama 13 tahun dan terus berlangsung sampai baginda wafat. Dalam pembinaan hukum Islam telah dipertahankan 4 dasar asas, yaitu berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, mengefisienkan pembuatan undang-undang, memberikan kemudahan dan keringanan, dan yang terakhir berjalannya undang-undang sesuai dengan kemaslahatan umat Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum Islam pada 5 zaman. Yang pertama yaitu hukum Islam pada zaman sahabat, hukum Islam pada zaman tabi'in, hukum Islam pada zaman imam madhab, hukum Islam pada zaman taklid, dan yang terakhir hukum Islam pada zaman modern. Yang pertama yaitu hukum Islam pada zaman sahabat. Sumber hukum yang digunakan pada zaman ini ada 3. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, dan Ijma sahabat. Jadi kalau pada zamannya Nabi itu ada 2, Al-Quran dan Sunnah. Pada zaman sahabat ditambah 1 lagi yaitu Ijma sahabat. Dan yang kedua yaitu hukum Islam zaman tabi'in dan tabi'at. Zaman tabi'in dan tabi'at ini dimulai pada 41 Hijriah atau sama dengan 661 Masehi. Sumber hukum yang digunakan pada zaman ini ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Ra'yu. Pertambahan Ra'yu. Ra'yu ini adalah pendapat para ulama-ulama pada ulama-ulama tabi'in dan tabi'at yang kemudian disepakati. Yang ketiga yaitu hukum Islam zaman imam madhab. Pada zaman ini ada diantara sumber hukumnya yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma sahabat, pendapat pribadi, qiyas, istihsan, dan uruf. Pengertian penjabarannya Al-Quran, Sunnah, dan yang tadi Ijma, pendapat sahabat,
sudah jelas tadi, seperti pada sumber hukum pada zaman sahabat dan tabi'in. Namun yang berbeda di sini ada kias. Kias ini adalah suatu penetapan hukum yang belum ada pada zaman sebelumnya, namun punya penyebab dan manfaat sehingga dihukumi sama. Nah, selanjutnya yaitu ihtisan. Ihtisan ini adalah anggapan para ulama terkait suatu hukum yang lebih baik. Dan yang terakhir ada urf. Urf ini kebiasaan di suatu daerah yang menjadi yang mengikat masyarakat di situ. Yang nomor 4 yaitu hukum Islam zaman taklid. Dimulainya taklid ini pada pertengahan abad keempat atau akhir 13 Hijriah. Disebut masa kejemudan karena pada zaman ini sebagian orang-orang pada zaman ini lebih memilih mengikuti pendapat-pendapat dari ulama-ulama sebelumnya dan hadis-hadis dari sahabat Nabi. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Kemudian yang kelima yaitu hukum Islam pada zaman modern. Pada zaman ini atau zaman abad 20 sampai sekarang itu perkembangan hukum Islam mulai berkembang dan menyebabkan yang pertama yaitu tajdid, pembaharuan. Apa itu? Yaitu sebuah proses yang menjadikan sesuatu yang usang untuk dijadikan baru kembali. Artinya hukum Islam yang telah mengalami perkembangan dan mungkin bisa saja seiring berkembangnya waktu kemudian jadi tidak terlihat, makanya pada di zaman sekarang atau zaman modern mulai dihidupkan kembali. Di antara program-programnya yang pertama yaitu bersih dari pemahaman di luar Islam, artinya tidak ada campur tangan kaum nonis. Dan yang kedua yaitu ajaran Islam dalam alam pikir modern, artinya lebih mengedepankan rasionalitas dan modernisitas dalam hal teknologi dan sebagainya. Materi selanjutnya mengenai interaksi antara hukum dan gejala sosial. Hubungan gejala sosial dan hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin sosiologi hukum. Hubungan atau interaksi tersebut merupakan hubungan interaksi atau timbal balik, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum dan di sisi lain juga akan mempengaruhi perubahan sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama adanya kontak sosial, yang kedua adanya komunikasi. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yang pertama imitasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga sugesti, yang keempat motivasi, yang kelima simpati, dan yang keenam empati. Yang selanjutnya mengenai hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap yang disebabkan oleh perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Nah, hubungan dari hukum Islam dengan perubahan sosial bersifat timbal balik. Artinya, hukum Islam itu dapat mempengaruhi perubahan sosial, dan sebaliknya, perubahan sosial pun dapat berimplikasi terhadap perubahan hukum Islam. Selanjutnya, mengenai hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Hukum pada masyarakat lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam lingkungan masyarakat dan jaminan dalam usaha pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Peran yang dapat dilakukan oleh hukum dalam konteks untuk kepentingan perubahan masyarakat antara lain yang pertama, hukum mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif dan sistematik. Hukum dapat menjadi pengendali konsistensi. Yang ketiga, hukum turut membantu sifat pembangunan menjadi demokratis dan terbuka. Yang keempat, hukum dapat menjadi sumber informasi dan pendidikan. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum Islam dalam masyarakat. Faktor yang pertama mengenai
faktor hukumnya sendiri, yang kedua faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana atau fasilitas, yang keempat faktor masyarakat, dan yang kelima faktor kebudayaan. Materi yang terakhir mengenai pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Perubahan sosial masyarakat terjadi karena unsur-unsur sosial masyarakat berbeda satu sama lain. Ada beberapa hal yang menyebabkan